kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita tetap ibadah live streaming karena memang situasi kondisi COVID belum memungkinkan untuk itu. Nah, hari ini kita akan membahas satu judul yang sangat unik. Mulai minggu ini saya akan mengupas tema tentang perkawinan. Dan tema ini juga terdiri dari beberapa judul. Paling tidak itu ada 7-8 judul. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan langsung oleh Pendeta Jonathan Prawira sebagai pencipta lagu yang cukup produktif. Bayangkan 4.000-an lagu yang beliau ciptakan ya. Dan banyak lagu-lagu yang akhirnya menjadi hit. Yang mungkin Anda suka mendengar atau menyanyikan lagu-lagu
tanpa Anda sadari siapa penciptanya. Ternyata adalah beliau. Nah, ada 3 lagu yang akan kita dengarkan saat ini. Yang pertama, Hari Depan Penuh Harapan. Tema yang saya angkat pada saat ini adalah perkawinan. Dan Tuhan ingin punya masa depan kepada engkau masing-masing. Dan masa depan yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan siapkan itu, bukan engkau jalani seorang diri, tapi engkau punya seorang pendamping, seorang penolong yang sepadan dengan engkau untuk memperjuangkan masa depan, menikmati masa depan itu. Lagu yang kedua, Arti Kehadiranmu. Tentu di judul ini adalah arti kehadiran Tuhan. Nah, selain kehadiran Tuhan, kita juga mendambakan seorang yang selalu hadir di dalam hidupmu. Siapa yang bisa hadir di dalam hidupmu? Tentu tulang rusukmu, pasangan hidupmu. Dan lagu yang terakhir, Segalanya Indah Pada Waktunya. Hidup manusia ditentukan oleh waktu. Jika waktunya sampai, jangan khawatir Anda yang muda-mudi di sini. Tuhan pasti akan sediakan seorang pendamping bagimu. Kalau waktunya sudah sampai, kalau waktunya belum sampai, jangan paksakan diri. Mungkin Anda belum siap untuk dapatkan pasangan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan. Harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari juga bisa mengikuti pujian ini. Mari dipersilakan Pak Pendeta. Setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Di balik setiap pencobaan, ada berkat besar yang kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan setinggi langit dari bumi, jalanmu tak terselidiki. Namun yang percaya akan melihat semua indah pada waktu yang tepat. Kau Tuhan yang takkan memberi batu bagi yang minta roti. Setiap pencobaan, ada berkat besar yang kau sediakan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan
depan yang penuh dengan harapan. Ku tahu rancangan yang ada padamu tentang diriku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya.
mau selalu taat pada hatimu yang setia. Ku tahu ku dapat percaya, kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, lagu yang inspirasi, lagu yang memberikan kekuatan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, pendamping kami yang setia, Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menyertai, memimpin kami. Sehingga hari ini kembali kami bisa ibadah secara live streaming. Walaupun kami terpisah jarak satu dengan yang lain, tetapi kami dipersatukan di dalam jaringan udara. Sama seperti roh-Mu ada di mana-mana. Walaupun kami beribadah di mana, kami percaya kami bersekutu dengan Engkau di dalam roh. Hari ini kami akan membahas tentang pernikahan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami mengerti pernikahan seperti apa yang akan kami jalani, yaitu pernikahan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Khotbah hari ini kami berikan terkhususnya bagi pemuda dan pemudi yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan hidup, supaya mereka mendapatkan tuntunan sesuai firman-Mu. Demikian doa permohonan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan belajar. Nah, lihat gambar ini, ada seorang kartun ya, sedang mencari jejak. Artinya, ada seseorang yang sudah berjalan di depan dia, tapi siapa dia? Dia nggak tahu. Dia ingin ketemu sama orang itu. Mungkin lagi mencari pasangan hidupnya. Nah, hari ini judul yang akan kita pelajari adalah mencari tulang rusuk yang sepadan. Ada tema dan ada judul. Temanya itu adalah perkawinan, sedangkan judulnya setiap minggu saya akan ganti judul. Paling tidak 7-8 episode. Dan
Khotbah-khotbah ini harapan saya bisa menjadi pegangan bagi muda-mudi. Karena sebagian besar dari bahan ini saya ambil dari bahan konseling atau bimbingan pranikah. Supaya Anda tahu bagaimana sesungguhnya pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup manusia di dunia ini sangat tergantung pada waktu. Seperti yang dikatakan oleh raja yang paling berhikmat di dunia, Raja Salomo. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-6. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi apapun yang terjadi dari kita hidup sampai kita mati sangat tergantung pada waktu. Maka kalimat yang kedua dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya dari lahir sampai mati, semua rangkaian kehidupan kita itu ditentukan oleh perputaran waktu. Suka tidak suka, senang tidak senang, engkau tetap terikat pada waktu. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Karena waktu yang sudah lewat, waktu yang sudah pergi tidak akan bisa dikembalikan. Umur Anda yang sudah lewat tidak bisa ditarik kembali. Umur 20 tidak bisa kembali ke 19, tapi akan menjadi 21. Ayat yang kalimat selanjutnya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Menanam pohon, ada waktunya untuk menuai. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah ini juga, kalau sudah bicara peluk-meluk, wah ini pasti pikirannya sudah melayang-layang kemana-mana ini. Oke? Kalau yang meluk itu suami istri, oke saja. Tapi suami istri memeluk pun ada waktunya. Jangan peluk 24 jam, repot mau kerja apa, mau makan apa. Istri lagi goreng telur, Anda datang peluk dia. Kalau hanya ungkapan rasa sayang sama istri, kemesraan, nggak apa-apa saja. Tapi tiap hari, tiap kali masak dipeluk, tiap kali masak dipeluk, itu kelainan namanya. Itu bisa hangus itu masakannya, betul? Nah, khusus yang muda-mudi ini, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Jadi kalau belum waktunya memeluk, jangan main peluk-pelukan. Ingat bisa konslet. Karena seperti listrik, ada positif, ada negatifnya. Kalau konslet, dua-duanya jadi repot. Belum waktunya Anda Anda menikah, tapi karena pacaran kebablasan, main peluk sini, main peluk sana, akhirnya MBA atau MBA menikah karena kehamil duluan. Ini kan nggak bagus. Secara finansial, yang laki-lakinya belum siap. Artinya belum waktunya. Kalau hanya sekedar ya ungkapan rasanya, oke lah kita tutup mata sedikit, tapi jangan kebablasan. Ya. Demikian pula ada waktu untuk memeluk. Jangan sembarang memeluk. Istri tetangga kok peluk. Ini kan jadi masalah. Kalau meluk istri masih aman-aman saja. Tidak ada langgaran, tidak ada undang-undangnya. Tapi istri tetangga kalau peluk, itu repot nih. Betul? Lalu ada ayat 6 nih. Ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari. Nah, kalau sudah bicara mencari, pasti pikirannya kemana tuh? Cari apa ya? Ada waktu untuk mencari, artinya cari kerjaan. Jangan pacaran kalau kerjaan belum beres. Cari kerjaan dulu. Setelah kerjaan mantap, barulah cari pasangan. Belum punya pekerjaan, sudah pikirnya mau menikah. Emangnya anak orang mau dikasih makan apa? Okay. Waktu pacaran, udah kita makan asam garam, makan bakso semangkok. Itu waktu pacaran. Kalau sudah menikah, lain cerita. Kemudian ada waktu mencari uang. Ada waktu mencari ilmu dan lain sebagainya. Nah, mencari ilmu pun ada waktunya. Kalau sudah waktu masuk sekolah, Anda nggak mau sekolah dulu. Sudah tua, baru kepingin sekolah. Itu telat. Oh, gigi sudah tinggal 2, rambut sudah putih, baru mau masuk SD. Itu yang benar aja tuh. Oke, cari uang ada waktunya. Kalau waktunya mencari uang Anda tidak manfaatkan, sudah berumur, baru mau cari kerja, sudah nggak laku. Perusahaan pun ada batas umurnya, umur sekian sampai sekian, baru Anda bisa masuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Kalau ketuaan, siapa yang mau pakai Anda? Mulai sakit-sakitan, sudah mulai jarang. Kerja sedikit sudah ngantuk-ngantuk, perusahaan mana yang mau pakai Anda? Waktu cari uang, manfaatkan cari uang. Jangan sia-siakan waktu itu. Nah, salah satu yang harus dicari itu adalah pasangan hidup. Pasangan hidup harus dicari. Ada orang yang kadang-kadang ada pasangan, ada anak-anak muda. Okay? Mau cari pasangan sebelum waktunya.
Atau ada juga yang sudah waktunya tapi masih bersantai-santai. Nah, artinya belum waktunya. Tidak memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Adalah hal yang sangat wajar dan sangat normal bila seorang pria atau seorang wanita ketika menginjak umur 15 tahun ke atas. Jadi sebenarnya belum 15 tahun pun sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis. Wajar, sangat wajar. Nah, ketertarikan tersebut, misalnya seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan, lalu perempuan ini tertarik kepada dia enggak? Kalau perempuan ini tidak tertarik kepada dia, artinya kan bertepuk sebelah tangan, capek. Kalau tangan ditepuk, angin aja yang dapat ditepuk, capek sendiri. Nah, tapi kalau Anda taksir seorang, lalu orang itu memberikan reaksi, Anda katakan I love you, dia berkata juga yes I love you too. Ini kan sambung. Kalau sudah nyambung begini, pasti ujung-ujungnya pacaran. Dan ketika sudah pacaran, seringkali anak muda lupa waktu juga. Kalau mendengarkan khotbah pendeta 1 jam rasanya lama tuh. Kok Pak Pendeta khotbahnya lama ya? Tapi kok pacaran nggak terasa ya? Kalau khotbah 1 jam Anda merasa 10 jam. Tapi kalau sudah pacaran 10 jam rasanya belum sampai 1 jam. Makanya tidak heran kadang-kadang anak mudi itu berpacaran kebablasan waktunya. Seharian bersama, nggak kerja apa-apa. Ini kan kurang bagus juga. Kadang-kadang sudah jam 1 malam, jam 2 malam masih pacaran. Itu kan nggak bagus. Artinya tidak bijaksana memanfaatkan waktu. Kalau waktunya pacaran boleh, tapi ada batasan waktu. Jangan kebablasan. Oke? Namun hal ini menjadi tidak wajar dan tidak normal bila dua orang bocah balita mulai tertarik kepada lawan jenis. Kayak gambar begini nih. Wajar nggak? Normal nggak? Menurut saya terlalu cepat matangnya. Apakah dia benar-benar tertarik kepada lawan jenis, maaf kasar, secara hormon? Kalau memang tertarik kepada lawan jenis karena hormonal yang bertumbuh, menurut saya ini terlalu cepat matang. Jangan sampai akhirnya jadi film nih, seperti yang diperankan oleh Agnes Monica, pernikahan dini. 10 tahun sudah kepingin menikah karena tiap hari main cium-ciuman. Ini kan tidak bagus. Belum waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Kalau sudah waktunya berusahalah. Maka Salomo katakan kembali tadi di Pengkhotbah 1 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah matahari ada waktunya. Nah, kalau ada masa, ada waktu, manfaatkanlah waktu itu dengan bijaksana. Manfaatkan waktu itu dengan baik. Bila waktunya tapi tidak dimanfaatkan, berarti Anda ada masalah apa? Misalnya nih, seorang gadis atau seorang pemuda ketika berumur 15 tahun ke atas belum tertarik kepada lawan jenisnya. Jadi menurut saya tuh kalau sudah 15 tahun ke atas seharusnya sudah ketertarikan kepada lawan jenis. Karena hormonnya sudah, hormon seksualnya atau hormon ketertarikan kepada lawan jenis sudah bertumbuh dengan baik, sudah bertumbuh matang, tapi masih belum tertarik kepada lawan jenis. Ada apa? Jangan-jangan ini zamannya nih LGBT. Oke? Yang laki-laki tertarik kepada laki-laki, yang perempuan tertarik kepada perempuan. Ini kan jadi nggak bagus, nggak sesuai dengan firman Tuhan, betul nggak? Ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak Pendeta Nathan, kayaknya zaman sekarang sudah berubah ya. Saya tanya, berubah dalam hal apa, Bu? Oh, ini dia. Kalau dulu susah menjaga anak perempuan, kita takut anak perempuan kita pergaulannya kebablasan, nanti akhirnya sampai hubungan badan, lalu hamil gimana? Kehilangan keperawan gimana? Makanya kita jaga tuh anak kita, keproteksi banget. Tapi sekarang ternyata yang perlu dijaga bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki. Bayangkan, 2 anak laki-laki kelihatan jalan bergandengan tangan. Ternyata bukan teman baik, itu pasangan gay, pasangan homo. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda melihat anak muda Anda yang laki-laki suka berduaan dengan temannya di kamar, Anda jangan pikir, oh mereka belajar bersama. Oke?
Atau main game di kamar, tapi seharian nggak keluar, Anda sudah waktunya untuk curiga. Ada apa ya? Cikiki di kamar. Ada suara-suara aneh di kamar. Anda jangan polos. Ada apa dengan dua anak muda ini? Jangan-jangan mereka lagi main pedang di kamar. Ini kan masalah itu. Nah, atau gadis nih. Dua orang. Gadis seringkali kemana-mana. Kemudian seringkali mengurung diri di kamar. Ibu-ibu, bapak-bapak harus waspada, curiga. Karena ada apa dengan dua gadis ini? Kok mereka bersama terus? Karena ini zaman LGBT. Itu zaman yang cukup riskan. Banyak pemuda kadangkala sewaktu masih muda, mereka jual mahal, sok-sokan. Karena apa? Merasa masih muda, masih laku keras. Akhirnya dia tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Waktu berjalan, ternyata sudah waktunya, sudah umur, tidak ada lawan jenis yang dekati. Akibatnya apa? Kalang kabut. Ujung-ujungnya asal-asalan mencari pasangan hidup. Kenapa demikian? Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang lucu nih. Ini dua anak muda ini. Ketika masih muda, katakanlah umur 15-20 tahun. Ini kan masih waktu Anda sekolah atau waktu masih kuliah. Lagi berkembang-kembangnya Anda. Anda berpikir, masih banyak pilihan. Sehingga kalau ada lawan jenis yang dekati Anda berkata apa? Siapa lu? Siapa sih lu? Masih sombong. Wajarlah dia sombong. Karena merasa masih banyak pilihan. Setelah itu lulus kuliah, lalu masuk ke dunia kerja. Saat itu mungkin sudah umur 21 sampai umur 30 tahun. Di pekerjaan juga sudah bagus, penghasilannya sudah besar. Lalu ada lawan jenis dekati dia. Tapi karena dia sudah merasa punya kekayaan, sudah prestasi dia, kedudukan dia sudah tinggi, jadi dia juga nggak sembarang terima orang yang datang kepada dia. Maka dia berkata, siapa gue? Kalau tadi siapa sih lu? Kalau ini siapa gue? Lu sepadan gak dengan gue? Seimbang gak dengan gue? Memang pekerjaanmu apa? Honormu berapa? Itu siapa gue? Nah, tapi setelah itu karena sombong masih jual mahal, lalu waktu terus berjalan, umurnya sekarang sudah di atas 30 tahun. Sudah mulai mengarah ke lampu kuning. Akhirnya apa yang dia katakan? Siapa saja deh. Siapa saja deh. Nah, seringkali begini nih. Pemuda begitu, pemudi begitu. Tidak memanfaatkan waktu dengan bijaksana kalau waktunya untuk mendapatkan pasangan. Tapi karena masih santai atau masih jual mahal dan sebagainya, sampai lampu kuning baru berkata, siapa saja deh, yang penting ada deh. Nah, ini kan jadi sembarangan dapatkan pasangan, betul? Dan akhirnya nggak bagus lah. Bagaimana mendapatkan pasangan hidup? Dari judul ini saya pecah menjadi dua. Yang pertama adalah mendapatkan pasangan hidup mencari sendiri. Mungkin Anda berkata, Pak Nathan, emangnya Alkitabiah mencari sendiri? Kan jodoh dari Tuhan. Oke, nanti kita pelajari. Dan yang kedua adalah lewat biro jodoh. Jadi cara mendapatkan pasangan hidup itu ada dua. Cari sendiri atau dijodohkan. Nah, yang akan saya kupas hari ini atau minggu ini adalah mencari sendiri. Mencari pasangan yang sepadan. Mencari tulang rusuk yang hilang. Nah, minggu depan baru saya kupas. Mendapatkan pasangan lewat biro jodoh. Dan dua-duanya itu ada di Alkitab. Mencari tulang rusuk. Kita lihat judul yang pertama, mendapatkan pasangan harus mencari. Dengan kata lain, Anda nggak boleh pasif. Ini ada seorang pemuda dan seorang pemudi. Ini kayaknya lagi masuk ke dunia khayalan nih. Kepingin dapatkan pasangan. Coba lihat, melamun, mata kedap-kedip, tapi ada satu gambar simbol lambang hati yang muncul dari hatinya. Artinya dia tuh lagi mengimpikan ada seseorang yang akan menjadi pasangan hidup dia. Tapi nggak dapat-dapat. Kenapa demikian? Karena banyak muda-mudi seharusnya sudah waktunya menikah, namun belum mendapatkan pasangan karena ada kesalahan persepsi. Persepsinya keliru. Di mana kelirunya? Tuhan yang akan sediakan. Karena persepsi Tuhan yang akan sediakan, lalu dia pasti menanti.
Kapan dikirim oleh Tuhan? Itu masalahnya. Karena itulah satu kata yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah ora et labora. Artinya apa? Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Dengan kata lain ada upaya. Enggak boleh hanya menanti, enggak boleh hanya menunggu. Ada upaya. Tapi dalam upaya itu engkau harus libatkan Tuhan. Bekerja, itu upaya, berdoa itu menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Termasuk juga mencari pasangan hidup, ora et labora. Berdoa artinya melibatkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Sedangkan bekerja artinya engkau harus berusaha, tidak boleh tinggal diam. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya libatkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kadang-kadang engkau harus bertanya, Tuhan, apakah dia cocok jadi pasanganku? Kalau cocok, nah gimana ini upaya mendapatkan dia? Betul nggak? Tapi kalau Anda tidak lakukan itu, sekali. Dalam hal percintaan, ada sebagian muda-mudi terjebak dalam istilah Siti Nurbaya beriman. Kok istilahnya aneh Pak Pendeta? Ya memang aneh, ya cinta itu memang aneh. Banyak hal yang aneh tentang cinta. Nah, Siti Nurbaya beriman maksudnya itu apa? Mungkin Anda pernah mendengar zaman Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya ini adalah satu zaman gambaran pasif. Ya. Mereka ingin dapat pasangan tapi pasif, minta dijodohkan, tunggu dipertemukan. Ini zaman Siti Nurbaya, zaman di mana mereka tuh nggak boleh mencari sendiri, khususnya kepada wanita-wanita. Makanya disebut Siti Nurbaya. Tapi Siti Nurbaya beriman, artinya ini umat Kristen, tapi terlalu beriman. Di mana iman dia? Dia beranggapan, saya yakin jodoh itu pasti disediakan Tuhan. Yakin. Salah nggak keyakinan demikian? Tidak salah. Memang jodoh disediakan Tuhan. Tapi masalahnya keyakinan dia itu saking berimannya muda-mudi itu akhirnya menjadi pasif. Menunggu Tuhan yang akan kirimkan pasangan untuk dia. Ini salah. Angkat nggak? Salah. Anda beriman nih. Saya berdoa. Tuhan, aku yakin engkau pasti kirimkan pasangan itu kepadaku. Datang kepadaku. Oh, doanya luar biasa. Setahun dia berdoa, oke, imannya masih kuat. 2 tahun berdoa belum dapat. Imanmu masih bertumbuh, bertahan. 5 tahun berdoa, masih mau tetap berdoa? Atau boleh Anda khawatir? Karena waktu Anda berdoa umur 30 tahun. 5 tahun Anda berdoa, 35 tahun belum dapat pasangan. Okay. Akibatnya, karena umur terus bertambah, akhirnya engkau kecewa kepada Tuhan. Tuhan tidak kasih jodoh kepada saya. Padahal Tuhan itu mungkin sudah menyediakan jodoh kepada dia. Tapi Tuhan sudah kasih sinyal. Tapi dia tidak menangkap sinyal Tuhan. Maunya pasif menanti Tuhan. Sama juga berbicara berkat. Anda percaya nggak Tuhan bisa berkati hidupmu? Percaya nggak? Percaya, betul. Karena memang kaya miskin di tangan Tuhan kok. Di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6. Hidup mati Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Hidup mati di tangan Tuhan. Lalu ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Artinya kaya miskin Tuhan bisa kok. Tapi coba saja. Anda nggak usah kerja. Doa saja. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhan berkati saya. Aku percaya Tuhan maha kaya. Tuhan pasti memberikan kekayaan kepadaku. Anda berdoa saja tapi nggak mau bekerja. Kaya nggak? Sampai tua pun engkau tidak akan kaya-kaya. Memang Tuhan bisa berkati, tapi Tuhan maunya engkau bekerja. Di zaman Adam pun Tuhan sudah kasih tugas kepada Adam memelihara dan mengusahakan taman itu. Walaupun mereka belum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah suruh mereka harus bekerja. Okay? Jadi orang labora, bekerja dan berdoa. Jika hanya berdoa saja, haleluya, haleluya, langsung engkau bisa kaya. Mestinya yang paling kaya di dunia tahu nggak siapa? Anda tahu siapa yang paling kaya di dunia? Pasti pendeta-pendeta. Karena apa? Pendeta banyak waktu berdoa. Anda lagi tidur, pendeta berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dalam dunia mimpi. Jam 1, jam 2, pendeta masih doakan ini, doakan itu. Nah, seumur hidup
30 tahunan saya jadi pendeta, sering kali malam hari berdoa, belum pernah sekalipun lagi haleluya, haleluya, jatuh sekilo emas dari langit. Belum pernah. Kalau betul doa haleluya bisa jatuh sekilo emas dari langit, tiap malam saya berdoa semalam suntuk, biar 10 kilo, 20 kilo emas jatuh dari langit. Kan nggak mungkin. Untuk kaya harus bekerja. Betul nggak? Tuhan bisa sediakan berkat, sama juga pasangan. Tuhan bisa sediakan pasangan untuk engkau, tapi engkau harus mencari, harus berupaya. Pada zaman nenek moyang kita, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebenarnya mereka sudah ada upaya mencari pasangan. Bukan hanya pasif menunggu pasangan itu datang. Jadi kalau mencari menurut Alkitab, enggak salah. Sangat alkitabiah. Berikut ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada upaya dari Adam dan Hawa untuk mencari pasangan hidupnya. Mungkin Anda berpikir, kok Adam dan Hawa mencari? Bukan Tuhan yang menyediakan. Oke, coba analisa lebih tajam. Jadi menurut saya ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, saat itu sudah ada inisiatif mereka untuk mencari pasangan hidup. Nah, kita lihat dulu Adam mencari apa enggak. Adam mencari pasangan hidupnya. Lihat Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan kata ini, tidak menjumpai. Ya? Kata ini jelas sekali bahwa ada usaha dari Adam untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan dengan dia di antara hewan-hewan yang datang kepada dia untuk diberi nama. Jadi Tuhan tugaskan kepada Adam. Nah, kalau hewan sih Tuhan yang mungkin suruh hewan yang datang kepada Adam. Tuh, pergi kepada Adam. Nah, hewan tuh datang nih. Datang. Mungkin juga sepasangan dia melihat 2 ekor kambing datang lenggang-lenggok. Adam mulai berpikir, oh namamu kambing. Tapi kambing punya pasangan. Ya udah. Lalu besok-besoknya dia melihat 2 ekor kuda jantan betina datang. Adam pikir, aduh, kapan saya dapat pasangan? Nah, Adam semakin panas hatinya melihat 2 ekor gajah bergandengan belalai. Oke, bergandengan belalai datang kepada Adam. Om Adam minta nama dong. Lalu Adam berkata, namamu gajah. Setelah itu gajah kemudian balik badan lenggang-lenggok sambil gandengan belalai pergi. Adam berpikir, mesra amat ini 2 makhluk. Kapan gua dapat? Betul nggak? Datang lagi 2 ekor jerapah. Yang gandengan bukan ekornya, lehernya. Karena lehernya kan panjang. Bergandengan leher sama leher. Asal jangan ketukar leher aja ya. Nah, datang kepala Adam. Om Adam minta nama. Oh, namamu jerapah. Setelah itu pergilah jerapah itu bergandengan leher lagi. Adam berpikir, mesra amat, kapan aku dapat? Nah, Adam juga punya kerinduan, punya keinginan untuk mendapatkan pasangan, tetapi Adam belum menemukan. Kenapa? Karena memang saat itu belum diciptakan. Allah belum ciptakan pasangannya sepadan untuk Adam. Maka dia cari nih dari hewan-hewan. Dari yang berkaki 2 sampai kaki yang 4. Nggak ada yang sepadan dengan Adam. Betul nggak? Karena itu ketika Adam mencari pasangan, Adam juga punya, tidak sembarangan mencari. Tidak sembrono. Adam juga punya aturan-aturan dia adalah berpatokkan pada kehendak Tuhan. Sepadan dengan dia. Tahu sepadan? Anda bayangkan nggak? Kalau Adam tidak menggunakan kata sepadan. Dari begitu banyak hewan yang datang kepada dia. Dari kaki 2, kaki 4. Dia perhatikan nih. Ini kaki 4. Yang nggak sepadan. Dia kaki 2. Ya. Lalu suatu hari ada nih yang datang pakai kaki 2 nih. Anda tahu apa itu? Nah, ini dia. Suatu hari Adam didatangi oleh seekor simpanse betina. Lalu Adam melihat, waduh, kayaknya lumayan sepadan nih. Coba perhatikan, dia, oh mantap nih, kata si simpanse. Lalu Adam berkata atau menyeletuk sembarangan. Adam berkata, nah ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu,
Saudara-saudari, Anda tahu nggak apa yang terjadi kalau Adam tidak memperhatikan kata sepadan? Lalu ketika King Kong betina, King Kong kan jalan mungkin bisa kaki 2, walaupun agak bongkok badannya. Tapi dibandingkan hewan-hewan lain, dibandingkan makhluk-makhluk lain, ini lebih mirip dengan manusia, betul? Sehingga Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Ketika Adam kebablasan, sembrono, kira-kira apa yang terjadi? Anda pasti sudah tahu siapa nenek moyang Anda. Betul nggak? Untunglah Adam tidak berkata seperti itu ketika simpanse datang kepada dia. Kalau Adam berkata demikian, saya pikir repot sudah kita. Repot sudah. Separuh manusia, separuh simpanse. Itulah gen-gen kita semua. Betul nggak? Hawa mencari. Kita lihat, tadi kan Adam. Dia cari nggak ketemu. Karena memang belum diciptakan. Nah, setelah itu Adam Allah membuat Adam tidur nyenyak. Dan saat tidur nyenyak itulah Tuhan mengambil tulang rusuknya. Lalu dibangunlah seorang wanita. Diciptakan seorang wanita. Kemudian Tuhan bawa wanita itu kepada Adam. Lihat ayat 21. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Kalau tadi Adam yang mencari, sekarang Hawa yang mencari. Apakah ada ayat mencari di sini? Tidak ada. Tapi kita bisa tafsirkan begini. Perhatikan kalimat ini bahwa yang datang kepada Adam adalah Hawa. Betul nggak? Nah, ini bisa ditafsirkan Hawalah yang mencari Adam. Cuman Hawa ini kan seorang wanita. Kalau Hawa yang datang kepada Adam seorang diri, nanti dicap agresif lagi. Kan nggak enak nenek moyang kita yang pertama sudah agresif-agresif. 2000 tahun kemudian ceweknya agresif semua. Ini kan nggak bagus. Karena itu Hawa dibantu oleh Tuhan, didampingi oleh Tuhan sebagai wujud wanita harus menjaga karakter, menjaga image-nya. Maka dia yang didampingi oleh Tuhan datang kepada Adam. Artinya Hawa yang mencari Adam. Jadi dua-duanya mencari, bukan pasif, bukan menunggu. Bayangkan kalau Adam menunggu setelah nama hewan-hewan dikasih nama dan dia tidak temukan, akhirnya dia mulai pasif. Ya sudahlah, kayaknya memang aku harus hidup membujang. Dia menunggu terus. Jadi Hawa juga menunggu, dua-duanya jadi kakek nenek sebelum ketemu. Betul nggak? Jadi dua-duanya mencari, harus mencari. Untuk mendapatkan pasangan, Anda harus berusaha mencari. Tetapi ketika engkau mencari, lihat baik-baik prinsip Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan, sepadan. Mencari pasangan yang sepadan. Okay? Apa sih yang dimaksudkan dengan Pak sepadan? Prinsip Alkitab itu harus sepadan dulu. Kita lihat sepadan. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Kita baca ulang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang baginya yang sepadan dengan dia. Lihat kata sepadan. Lalu ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan kata sepadan dengan dia. 2 kali ditekankan di dalam 2 ayat, tapi di dalam 1 perikop itu. Kenapa mesti kata sepadan? Karena kalau tidak menggunakan patokan sepadan, Adam akan sembarang cari. Makanya simpanse bisa jadi nenek moyang kita. Kalau Adam tidak berpatokan pada sepadan. Adam perhatikan nih, kayaknya bulu aku biasa saja. Ini simpanse bulunya panjang-panjang. Mulutnya beda, jalannya beda. Wah, kayaknya nggak sepadan. Makanya untung Adam tidak kepleset tuh. Tidak sembarangan loh. Makanya cari pasangan jangan sembarangan. Oke, belajar pada nenek moyang kita Adam. Sepadan itu patokannya. Nah, sepadan ini di dalam hal apa saja? Kita lihat, Allah ingin Anda mencari pasangan yang sepadan dengan Anda. Tujuannya untuk apa? Karena dengan sepadan inilah tidak terlalu sulit bagi Anda melakukan penyatuan-penyatuan. Karena pernikahan itu adalah penyatuan. Pernikahan itu penyatuan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI,
Kata sepadan itu artinya ukuran nilai atau efek yang sebanding, seimbang atau setara. Itulah kata sepadan. Sepadan itu harus sebanding, seimbang, setara. Dalam hal apa saja harus sepadan? Lihat beberapa hal. Ada 5 hal yang ingin saya jelaskan kata sepadan ini. Sepadan dalam hal wajah. Karena kita mau cari nih, sepadan enggak? Sepadan dalam hal umur. Sepadan dalam hal pendidikan. Sepadan dalam hal ekonomi. Sepadan dalam hal iman. Tentu masih banyak sepadan-sepadan yang lainnya. Tapi saya ambil 5 hal ini cukup penting untuk mudah-mudi. Jadi Anda yang saat ini lagi mau cari pasangan, perhatikan kata firman Tuhan, sepadan. Supaya Anda punya pegangan dalam mencari pasanganmu. Karena jika Anda menggunakan kata sepadan, tidak menggunakan kata sepadan, mungkin Anda akan mengalami masalah atau kesulitan. Kita lihat yang pertama, sepadan dalam wajah. Salah satu penyebab sulitnya mendapatkan pasangan adalah target wajah yang Anda incar itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Katakanlah seorang gadis bernama Maimunah. Maaf ya kalau di sini ada Maimunah yang mendengarkan khotbah saya atau lagi ibadah live streaming namanya Maimuda. Yang saya maksudkan Anda bukan Maimunah yang ikut pelajaran saya. Ini Maimunah dari kampung kecil, pedalaman kecil di Jawa Tengah namanya Maimunah. Nah, si Maimunah ini mendambakan seorang laki-laki, tapi yang didambakan itu berwajah Liu Tek Hua. Ini gimana tuh? Si Maimunah mendambakan Liu Tek Hua. Anda tahu dong Liu Tek Hua? Kalau nggak kenal berarti Anda ketinggalan zaman. Banyak film Liu Tek Hua, kan ganteng itu. Waktu masih muda Liu Tek Hua tuh ganteng. Betul nggak? Artinya terlalu tinggi. Atau nih yang laki-laki, yang wanita lain, namanya Fatmawati. Ini dari kampung Kalimantan. Dari kampung terpencil Kalimantan, namanya Fatmawati, mendambakan seorang laki-laki berwajah Chow Yun Fat. Itu tinggi nggak? Ketinggian. Memang walaupun ada kata Fatnya, Fatmawati ketemu Chow Yun Fat. Tahu kan siapa Chow Yun Fat? Itu aktor. Memang ganteng. Artinya apa? Anda boleh mendambakan, tapi levelnya terlalu jauh. Kapan Anda bisa dapatkan? Makanya kata sepadan dalam wajah, Anda sendiri harus bisa cerdik atau Anda harus bijaksana. Karena jika Anda mengharapkan yang ganteng, yang cantik, sedangkan level Anda tidak seperti itu, jangan sampai Anda seperti ini, burung pungguk yang merindukan bulan. Tuh burung pungguknya. Melihat bulan, kapan aku bisa ke bulan? Terlalu tinggi. Jadi kalau Anda tidak turunkan level Anda akan seperti gadis ini, capek sendiri, lelah sendiri. Jadi tadi burung pungguk yang merindukan bulan, nah ini gadis yang merindukan bulan nih, atau cowok yang merindukan bulan nih. Terlalu tinggi, levelnya terlalu tinggi. Karena itu harus engkau bijaksana menilai wajahmu. Satu kali ada seorang anak muda, ini pemuda ini, umur sudah 30 tahun. Dia mungkin termasuk pemuda yang terlalu beriman. Tuhan sediakan. Tapi setelah dia tunggu 30 tahun tidak dapat, akhirnya agak frustrasi juga, datanglah kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah umur 30 tahun. Kerjaan saya ya sudah lumayan bagus, tapi belum dapat pasangan. Gimana cara dapat pasangan, Pak Pendeta? Akhirnya pendetanya berkata, oke, aku punya rumus untuk engkau supaya engkau bisa dapat pasangan. Rumusnya apa, Pak Pendeta? Oh, cukup 3B saja. Wah, dia pikir ini sakti ini pendeta. 3B. Apa itu Pak Pendeta? Kamu coba dulu B pertama. Apa itu Pak Pendeta? Berdoa. Ya sudah, mungkin dulunya dia nggak berdoa, memikirkan itu. Mulailah dia berdoa. Berdoa terus. Sudah 2 tahun berdoa, nggak dapat. Datanglah kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, sudah 2 tahun aku tekun berdoa, nggak dapat.
Oke, karena akhirnya pendeta berkata, udah kamu ikut B yang kedua. Oke, B yang kedua, berusaha. Artinya nggak cukup hanya berdoa anak muda, kamu juga harus berusaha. Ya setelah itu dia dijelaskan oleh pendeta gimana berusaha dan sebagainya. Ya sudah, berdoa berusaha. Tapi sayangnya seringkali dia dekati seorang gadis, menyatakan perasaannya, ditolak oleh gadis itu. Menyatakan perasaannya, ditolak oleh gadis itu. Lambat laun akhirnya nggak berani menyatakan perasaan kepada gadis itu. Kenapa ya? Doa sudah oke. Pendekatan sudah oke. Tapi nggak ada yang nyangkut. Cewek-cewek yang didekati menghindar. Lama-lama akhirnya terluka juga. Karena ditolak kan sakit hati. Ditolak kan terluka. Betul nggak? Datang lagi pada Pak Pendeta dengan muka agak kusut. Pak Pendeta, umur saya sudah 37 tahun nih. Nggak dapat-dapat. Lalu pendeta berkata, oh kamu masih kurang 1B. Oh apa itu Pak Pendeta? Nah wajahnya mulai ceria nih. Oke, pendeta berkata B yang ketiga adalah bercermin. Jengkel juga ya Pak Pendetanya. Bercermin, artinya apa? Kamu sudah bercermin belum? Kalau usahamu bagus, wajahmu ganteng, masa nggak dapat-dapat? Oke? Tapi kalau kamu sudah berusaha nggak dapat-dapat, jangan-jangan kamu memasang target terlalu tinggi. Kamu sudah bercermin belum? Wajah kamu dapat berapa? Karena itu kesalahan muda-mudi dalam mencari pasangan hidup adalah lupa melihat wajahnya, lupa bercermin. Pakailah cermin dengan sebaik-baiknya, lihat wajahmu dapat berapa. Dapat berapa? Okay? Kalau wajahmu, kamu kan bisa menilai sendiri toh. Kalau wajahmu dapat angka kursi, dapat 4. Jangan mengincar seorang pemuda atau seorang pemudi yang wajahnya 10 ketinggian. Nangkap nggak? Kalau wajahmu 4, engkau dapat cari wajah 3, 2, 1. Gampang. Gampang. Tapi kalau wajah 4, ya carilah wajah 4, paling 5. Tapi kalau sudah 6, 7, 8, nah itu sudah mulai tinggi tuh. Enggak heran susah. Lalu kalau wajahmu dapat 5, cari wajah 4 masih gampang, apalagi 3. Tuh. Kalau wajahmu 5, carilah yang wajah 5 sepadan lah. 6, untung-untungan. 7, makin susah. Kemudian kalau wajahmu 6, engkau mencari yang 7, wajar. Kalau engkau punya wajah 7, mau dapatkan yang 8 atau 9, masih oke lah. Tapi kalau mau yang dapat 10, angka sempurna, ya susah. Jadi Anda bisa menilai wajah Anda. Kecuali kalau Anda punya hoki. Hokinya gede. Nah kalau saya termasuk hoki gede nih. Wajah pas-pasan tapi dapat pasangan istri yang wajahnya luar biasa. Cakep. Betul? Tapi kan gak semua orang punya bakat seperti itu. Nah itu namanya hoki. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Menurut Anda gadis ini cantik gak? Khususnya cowok-cowok nih. Anak-anak muda nih. Pemuda-pemuda ini, menurut Anda wajah gadis ini cakep nggak? Cakep ya? Mau kasih nilai berapa ini? Kasih nilai 6. Oh kurang ya? 8. Oke, 8 dan 9. Namanya. Oke. Mau kasih nama nggak? Dewi Fortuna. Wah, sudah cantik, namanya luar biasa. Dewi Fortuna. Oke, nah gadis yang secantik ini lalu ada seorang anak muda namanya si Otong. Lihat gadis ini, cantiknya. Lalu mulai lakukan pendekatan nih. Oke, pendekatan, bawa karangan, bawa setangkai bunga. Tapi sampai di sono dia nggak berani utarakan. Karena dia juga tahu ditolak nggak berani. Lalu besok lagi datang, perhatikan tuh bajunya ganti terus. Tapi bunganya juga diganti terus. Hari ke lain hari datang lagi bawa bunga yang lain. Oke? Tapi nggak berani nyatakan perasaan. Kenapa? Karena juga takut ditolak. Karena dia sebenarnya sadar levelnya tuh nggak nyampai. Wajah si Otong yang seperti itu ingin mendapatkan gadis yang seperti ini. Maaf kata ini kalau ada yang ikut ibadah saya namanya si Otong. Oke?
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sampai si Otong itu akhirnya tua, masih tetap membawa bunga setangkai itu, tapi tetap nggak dapat. Kenapa demikian? Karena yang diincar oleh si Otong ini terlalu tinggi. Wajarlah. Kalau ditolak oleh gadis seperti ini, wajarlah. Akhirnya si Otong nggak dapat pasangan. Lalu bagaimana dengan si Dewi Fortuna? Ternyata Dewi Fortuna yang cantiknya begitu cantik, sekarang Anda lihat tinggal tulang belulang. Di mana kecantikannya? Ya, di mana kecantikannya? Ternyata juga sama. Kalau sudah begini tulang belulang, tidak ada cantik-cantiknya. Nah, apakah Anda tahu di mana permasalahan kedua orang ini? Yang satu pemuda, yang satu pemudi, sampai tua bahkan sampai mati mereka tidak mendapatkan pasangan. Permasalahan atau problemnya di mana? Baik yang pria maupun yang wanita. Problem yang pria itu adalah mengejar target yang terlalu tinggi. Wajahnya yang bidadari itu yang diincar. Lupa bercermin tuh si Otong. Betul nggak? Nah, lalu bagaimana dengan wanitanya? Sama, ternyata wanitanya juga punya problem. Problem dia adalah jual mahal, merasa diri cantik, sehingga dia terus saja menanti pria yang sempurna. Perhatikan satu kalimat di kursi tempat dia duduk. Waiting for the perfect man. Artinya menunggu laki-laki yang sempurna. Coba saja, kalau dia mau terima si Otong, itu mereka sudah jadi suami istri. Betul nggak? Atau si Otong, coba saja jangan incar wanita yang satu ini yang terlalu tinggi levelnya, wajahnya terlalu cantik. Dia sudah punya anak cucu mungkin. Betul nggak? Artinya levelnya. Karena itu, kalau engkau ingin dapatkan pasangan, turunkan levelmu. Turunkan level. Tapi kalau engkau punya hoki ya boleh saja. Tapi kan nggak semua orang punya hoki seperti itu. Benar nggak? Karena itu dalam mencari pasangan hidup, jangan utamakan rupa luar. Karena yang bersifat, di rupa luar itu bersifat sementara. Seperti gadis tadi, cantik sekali. Tapi kalau sudah begini, apanya yang cantik, yang tinggal tulang belulang tengkorak begini. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Jangan lihat fisiknya. Secantik apapun seorang gadis, kalau sudah tua, sudah nenek juga juga jelek. Seganteng-gantengnya seorang cowok, kalau sudah gigi tinggal 2, sudah ompong, sudah kakek-kakek, di mana gantengnya? Karena itu, cari yang di dalam hatinya. Lalu yang selanjutnya adalah sepadan dalam hal umur. Kenapa sepadan dalam hal umur ini penting? Penyebab kedua seseorang sulit mendapatkan pasangan adalah tidak mempertimbangkan efek umur. Padahal kata sepadan dalam umur itu penting. Walaupun tidak ada standar yang jelas dan pasti tentang berapa tinggi perbedaan umur, namun kata sepadan ini tentu mengandung makna tidak terlalu jauh selisih umur di antara keduanya. Satu kali, saya ke toko buku Gramedia di Pasar Baru. Nah, lagi cari buku, lalu saya melihat ada seorang kakek-kakek. Rambutnya sudah putih, ya umurnya sih sudah 60 tahunan, kakek-kakek lah. Ada seorang gadis yang kurang lebih umur 20 tahunan. Saya pikir ini adalah anaknya. Dia datang kepada sang kakek ini, papi, saya lihat buku ini bagus, cocok deh untuk papi baca. Nah, sang laki-laki kakek ini juga lihat, oh iya bagus. Setelah itu si kakek ini mengganteng gadis ini. Saya pikir, waduh, kok bapak sama anak ini hubungannya bagus ya? Oke, yaudah, gandeng pundaknya, kelihatan mesra lah. Nah, tapi tidak lama kemudian saya lihat ada seorang anak kecil umur sekitar 4-5 tahun membawa sebuah buku, lari, dia teriak, "Papa, papa." Dia panggil papa ke kakek ini. Jadi saya pikir ini anaknya atau cucunya. Okay? Nah, setelah itu dia datang kepada garis umur. "Mami, aku mau beli buku ini, boleh nggak?"
Tuh coba tanya papi kamu, papa kamu. Nah baru saya tahu, rupanya ini sepasang suami istri, suaminya sudah umur 60 tahun, istrinya 20 tahun, baru punya satu anak kecil. Nah jomblang terus jauh. Oke? Karena itu sepadan dengan umur itu cukup penting. Efek perbedaan umur yang terlalu jauh, pertama adalah sulit menyesuaikan cara berpikir suami istri. Yang satunya pikirannya sudah kakek-kakek, yang satunya lagi pikirannya tuh ABG. Gimana nyambungnya? Komunikasi itu nggak lancar, pasti menimbulkan masalah. Lalu efek psikologis terhadap orang luar. Bayangkan, seorang umur 60 tahun dengan gadis yang 20 tahun tadi, ketika ketemu, saya mungkin bertanya, ini papa kamu ya? Dia mau jawab apa si gadis ini? Oh suamiku. Nah, ini kan nggak enak. Oh suaminya 3 kali lipat lebih umur. Kan nggak enak. Artinya ini ada efek psikologis lah. Walaupun beberapa waktu cukup tren nih. Anak muda menikahi nenek renta. Anak muda umur 20 tahun. Tapi yang dinikahi nenek-nenek 80 tahun. Itu urusan mereka lah. Tapi menurut saya terlalu jomblang. Lalu efek kondisi fisik. Yang kakek berumur 60 tahun. Maaf kata nih. Secara biologis itu sudah menurun. Sedangkan yang gadis ini umur 20 tahun lagi menggebu-gebunya. Kalau nggak dapat kepuasan secara biologis. Ini kan bisa selingkuh tuh. Betul nggak? Itu jadi masalah. Lalu resiko perselingkuhan sepihak. Kemudian kemungkinan akan menjadi duda atau janda lebih dulu. Kan diharapkan Anda bisa mendapat pasangan hidup mendampingi Anda sampai tua. Tapi kalau terjadi jomblang, Anda akan jadi duda. Karena dapat pasangan istri yang terlalu jauh atau menjadi janda karena dapat suami yang terlalu jauh umurnya. Itu harus dipertimbangkan. Lalu, sepadan dalam hal pendidikan. Seorang pemuda lulusan pendidikan bahannya SD, tapi mendambakan calon istri S3. Nah ini gimana tuh? SD mendapatkan S3 terlalu jauh. Kalau seorang gadis sudah S3, dia juga nggak sembarang mau sama anak yang lulusan SD. Pasti dia cari yang sepadan dengan dia. S2 paling tidak S3. Betul nggak? Lalu seorang pemudi lulusan SMP, tapi yang diincarnya adalah seorang calon suami yang punya gelar profesor. Ketinggian. Nangkap gak ketinggian? Karena itu, mendambakan pasangan hidup berpendidikan jauh lebih tinggi. Anda bukan dosa, tidak dosa. Namun prinsip Alkitab itu adalah mendapatkan pasangannya sepadan. Pasti Tuhan punya maksud di balik kata kesepadanan tersebut. Jadi perhatikan hal tersebut. Efek pendidikan yang terlalu jauh. Efeknya itu apa? Yang pertama, sulit mempersatukan persepsi karena cara berpikir kedua orang itu berbeda. Otak S3 dibandingkan otak SD pasti jauh lah. Yang satunya pengetahuan luas. Jadi yang namanya suami istri kan sering ngobrol nih. Setiap kali ngobrol nggak nyambung, berantem terus. Ya karena yang satunya level otaknya tuh S3, yang satunya SD. Yang satu otak profesor, yang satu otak SMP. Nggak nyambung. Jadi kalau Anda lulusan SD, dapat yang SMP, masih oke lah. Kalau SD, dapat yang S1, ketinggian. Dan akan sulit mendapatkan pasangan sulit. Kemudian efek psikologis. Orang berpendidikan tinggi, pasti punya kecenderungan pergaulan itu kalangan atas. Intelek bergaul dengan intelek. Itu sudah biasa. Nah, masalahnya adalah pasangan hidupnya sanggup nggak melakukan penyesuaian diri ketika pasangan hidupnya itu bergaul di kalangan intelek. Apa yang dibicarakan? Kalau orang intelek berbicara hal-hal dunia politik, sedangkan yang satunya nggak ngerti politik, kasihan, nggak nimbrung, nggak nyambung, akhirnya dia seorang diri. Lalu kata sepadan ini, sepadan dalam umur dan sepadan dalam pendidikan itu menurut saya itu sangat-sangat penting. Karena sepadan ini akan berefek pada masalah komunikasi. Perhatikan kembali, pasangan suami istri ini, komunikasi ini sangat-sangat penting.
Perhatikan kembali di Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa ketika Tuhan memberikan tugas kepada Adam memberi nama kepada semua hewan, lalu dikoneksikan nama hewan-hewan ini dengan pasangannya sepadan? Kenapa ya dalam satu ayat antara hewan dengan kata sepadan? Karena ini menyangkut komunikasi. Adam nggak mungkin bisa berkomunikasi dengan hewan, betul nggak? Mana mungkin Adam berkata, kamu mau minta nama apa? Si gajah berkata, kami gajah aja. Karena mungkin Adam nggak mungkin berbicara kepada hewan, karena itu memang tidak sepadan. Ini berbicara komunikasi. Nah, ketika diciptakan Hawa baru sepadan, karena baru bisa ada komunikasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, karena hanya dengan sepadanlah Adam bisa berkomunikasi, bisa bicara dengan lancar. Karena di dalam pernikahan tersebut komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting. Bahkan 50% gagal atau suksesnya pernikahan itu terletak pada komunikasi. Ketika komunikasi tidak lancar, percayalah pernikahan engkau itu pasti tidak lancar, tidak bagus. Lihat nih komunikasi. Komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting. Komunikasi merupakan unsur yang sangat vital di dalam sebuah pernikahan. Kalau komunikasi sudah tidak lancar, nah akhirnya kan begini nih. Lihat kartun yang animasi yang kedua. Ketika komunikasi sudah buntu, tidak jarang dilakukan komunikasi itu lewat elektronik, walaupun tinggal serumah. Saya tidak tahu nih, suami istri pernah alami enggak? Istri dengan suami WhatsApp-WhatsAppan di rumah. Kalau di luar rumah, oke lah. Oke. Tapi di dalam rumah, WhatsApp ini, WhatsApp itu, pernah alami nggak? Pasti komunikasinya nggak lancar. Betul nggak? Terpaksa lewat WhatsApp. Nggak suka lihat wajah dia. Nah, ini artinya hubungan Anda bermasalah. Sebagian besar konflik antara suami istri itu disebabkan karena mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Dan komunikasi itu sangat ditentukan oleh faktor umur dan dengan faktor pendidikan. Makanya carilah pasangan sepadan dalam umur, pasangan sepadan dalam pendidikan, supaya tidak menjadi penghambat di dalam komunikasi Anda. Sepadan dalam hal ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa motivasi dalam pernikahan itu bisa bermacam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang terselubung, tapi ada juga yang terbuka. Terang-terangan dia mau menikah dengan itu karena dia kaya. Betul nggak? Salah satu motivasi yang cukup kentara dalam pernikahan adalah daya tarik karena materi. Daya tarik karena kekayaan. Banyak yang kaya laki-lakinya, atau yang kaya, yang wanitanya jomblang, banyak. Karena itu ketika engkau menikah, mendapatkan pasanganmu, engkau incar yang ekonominya terlalu tinggi, sulit Anda dapatkan. Perbedaan umur yang cukup jauh, 20-60 tahun. Misalnya yang tadi. Yang satunya kakek-kakek, yang satunya gadis umur 20 tahun. Kemungkinan gadis ini incar kekayaan si kakek. Mungkin dia bukan dari kalangan kaya. Dia berpikir, kalau saya menikah sama orang ini, kakek nggak apa-apa lah. Aku rela kok. Setelah temani dia sekian tahun, aku percaya nanti juga mati. Nanti aku menjadi janda kaya. Ini kan motivasi sudah nggak benar. Betul nggak? Duit bisa dicari. Tapi pasangan hidup yang bisa menampingi Anda sulit dicari. Karena itu jangan menikah karena daya tarik kekayaan. Seperti ada lagu yang dinyanyikan oleh Ari Wibowo, Singkong dan Keju. Pernah dengar nggak lagu ini? Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Pernah dengar? Seleranya beda, terlalu jauh. Lalu parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Yang dalam negeri nggak laku. Karena apa? Levelnya terlalu tinggi. Maunya produk bermerek. Yang gadis minta dibelikan
tas Louis Vuitton, Hermes. Lang, suaminya kerjaannya hanya tukang gojek. Apa nggak stres? Nggak gila aja bersyukur tuh kalau garisnya minta seperti itu. Betul nggak? Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Hidupnya tuh gaya hura-hura. Akhirnya si Arwibowo berkata, aku suka jaipong, kau suka disco. Yang suka jaipong kan tradisi rakyat, lagu rakyat. Yang satu di disco, mainnya ke night club terus. Aku suka singkong, kau suka keju. Singkong dan keju nggak akan ketemu. Kemudian, aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini anak singkong. Aku hanya anak singkong. Anak singkong ya carilah anak ketele. Atau anak singkong, carilah anak ubi jalar. Ya oke lah. Kalau anak keju mau cari anak stick. Oke, makannya stick. Oke lah. Tapi kalau sudah terlalu jauh beda, jangan. Karena perbedaan ekonomi nggak bagus. Coba Anda renungkan, sebenarnya Anda nikah itu duitnya atau orangnya? Itu harus dipikirkan. Yang Anda mau nikah itu duitnya atau orangnya? Karena apa? Hilangkan motivasi menikah demi memperbaiki nasib taraf hidup wong desa. Mentang-mentang dari desa, ekonominya payah, lalu kepingin memperbaiki nasib, lalu menikah dengan yang ekonominya tinggi. Percayalah, kalau motivasi Anda demikian, Anda tidak akan pernah puas sampai kapanpun dengan uang. Kalau engkau sudah cinta, cintanya bukan orangnya, tapi cintanya karena uangnya, engkau tidak akan pernah puas dengan uangnya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ketika yang engkau incar itu kekayaannya, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah puas. Oke? Mau lagi, lebih lagi. Engkau banyak tuntutan. Semakin tinggi ekonomi, semakin berfoya-foya hidupmu. Engkau akan mengalami kesulitan. Pasangan demikian itu pasti bermasalah. Karena itulah Rasul Paulus katakan di 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Oke? Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Yang dicintai bukan orangnya, tapi yang dicintai itu uangnya. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Engkau ingin dapat pasangan, carilah yang sepadan dalam ekonomi. Kalaupun jomblang ekonomi, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, banyak masalah-masalah yang akan muncul di dalam pernikahanmu. Ketidaksepadanan dalam ekonomi dalam pernikahan akan mendatangkan beberapa dampak. Yang pertama, kepincangan ekonomi menyebabkan yang kaya menguasai yang miskin dan memandang rendah yang miskin itu. Percayalah, yang kaya dapat yang miskin. Kalau dia cintanya kuat, mungkin oke. Tapi kalau dia cintanya biasa saja, dia akan mandang remeh. Dari kampung, dari wong desa. Engkau akan jadi budak dari pasangan hidupmu. Karena gaya hidup ini, di rumah dia sudah banyak pembantu, tanpa disadari engkau akan dijadikan pembantu suatu hari. Atau bahaya sekali. Yang miskin tidak sanggup mengikuti gaya hidup pasangannya, ya kaya. Karena kalau orang kaya, pasti pergaulannya juga kalangan-kalangan atas. Orang-orang beradab. Orang-orang beradab. Jadi gaya hidupnya konsumtif. Nah, pasangan hidupmu yang dari wong desa tadi sanggup nggak mengimbangi Anda? Kalau tidak sanggup, nah ini kan jadi masalah. Tidak mudah untuk mengimbangi. Misalnya,
yang miskin tidak bisa bergaul dengan kelompok yang kaya. Lalu latar belakang ekonomi itu membentuk kepribadian, membentuk kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Satu kali saya nangani pernikahan di Banjarmasin yang ceweknya dari ekonomi atas, sedangkan yang cowoknya dari anak kampung. Baru 1 bulan menikah, akhirnya mereka konsultasi dengan saya. Baru 1 bulan menikah. Yang laki-lakinya ini kurang tidur. Mukanya sayu. Dia berkata, Pak Nathan, saya ada masalah ini dengan pernikahan saya. Ada masalah apa? Begini, terus terang kami sekarang sudah bisa ranjang. Waduh, baru sebulan sudah bisa ranjang. Nah setelah saya tanya-tanya, rupanya begini loh. Bisa ranjang itu bukan karena konflik, tapi karena kebiasaan hidup. Nah istrinya kalau nyalakan AC, kalau tidak 16 derajat dia nggak bisa tidur. Suaminya biasa tidur kipas angin aja pakai selimut. Kipas angin loh pakai selimut. Sekarang tidur di kamar yang AC-nya 16 derajat, kedinginan dia. Tiap malam flu, nggak tahan tuh. Akhirnya minta pindah ke ruangan sendiri, pakai kipas angin. Nah gimana nih? Oke, gara-gara AC bisa ranjang. Nah, ini kan nggak bagus. Kenapa? Jomblang. Kalau yang satunya pakai kipas angin, yang satunya pakai AC alam, nggak pakai kipas angin, masih oke lah. Ini kan jadi persoalan. Tidak mudah memang. Lalu sepadan dalam hal iman. Nah ini yang paling penting. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua tubuh menjadi satu daging. Pernikahan juga menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kedua insan yang akan menjalani kehidupan. Nah bagaimana jiwa mereka bisa bersatu, perasaan bersatu kalau memiliki iman keyakinan yang berbeda. Bagaimana? Seorang yang gadis mendapatkan yang gadisnya Kristen, yang cowoknya Buddha. Nah ketika ada masalah yang gadis ini berdoa, haleluya, haleluya, supaya Tuhan bantu. Yang Buddha juga berdoa, tapi dia berdoanya bukan haleluya, amitabha, amitabha. Sudah masalah besar memerlukan pertolongan Tuhan, tabah ya. Gimana tuh? Karena itu haleluya harus ketemu haleluya. Jangan sampai haleluya ketemu haleluya, iman Anda rusak, Anda aman hancur. Legalitas di dalam sebuah pernikahan ada 2. Apa itu? Legalitas di mata hukum negara dan legalitas di mata hukum Allah. Legalitas ini harus dua-duanya lolos, baru Anda layak menikah dan pernikahan itu diterima negara dan diterima oleh Tuhan. Legalitas menurut hukum Allah dan negara itu apa? Legalitas menurut hukum negara artinya pernikahan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, hukum dan peraturan pemerintah. Sedangkan legalitas menurut hukum Allah adalah pernikahan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, untuk legalitas pernikahan akan saya kupas tersendiri pada judul yang berbeda. Legalitas menurut hukum negara dan hukum Tuhan. Tapi menurut hukum Tuhan saya ingin jelaskan lebih jauh karena ini menyangkut tentang kesepadanan dalam hal iman. Karena pentingnya pernikahan yang sepadan dalam hal iman, maka berulang kali Allah tegaskan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menikah harusnya seiman, harusnya setuhan. Berikut ini kita akan baca beberapa ayat Alkitab yang menekankan pernikahan itu harus seiman. Kita lihat sepadan. Ulangan 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Mereka yang dimaksudkan oleh Nabi Musa ini apa? Atau yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa itu siapa? Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Lihat bagaimana kerasnya Tuhan. Tuhan akan musnahkan engkau. Jadi pernikahan itu main-main, nggak main-main, karena mempertaruhkan Tuhan di tengah-tengahnya.
Nah, perkataan ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel agar sampai di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu kan ada 7 suku bangsa. Jangan kalian menikah dengan suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Karena mereka menyembah berhala, mereka akan membuat iman anak-anakmu hancur, melupakan aku. Menikahlah dengan di antara kalian 12 suku itu. Lalu, Perjanjian Baru, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kata seimbang, tadi saya sudah jelaskan setara, selevel. Artinya seimbang atau seiman dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap, dan persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi pernikahan itu harus seiman. Kenapa seiman? Karena ketika engkau menikah ingin hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu, maka harus ada kesamaan iman. Jaringan komunikasi harus dibangun dalam pernikahan. Bukan hanya antara suami istri, tapi komunikasi juga harus dibangun di tengah-tengah pernikahan mereka dengan Tuhan. Lihat di garis, suami istri komunikasi itu sudah selayaknya dan harus dibangun dengan baik. Tapi suami harus punya keintiman, suami harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Demikian pula istri harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Kalau Tuhannya beda, ini kan jadi masalah. Harus punya Tuhan yang sama. Dengan kata lain, suami istri komunikasi baik, lalu suami istri punya hubungan yang baik dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pernikahan mereka. Bagaimana hadirkan Tuhan kalau perbedaan iman? Nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus katakan di Matius pasal yang ke-18, di mana dua orang sepakat meminta sesuatu, aku akan kabulkan. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir di sana. Kenapa dimulai dari 2? Karena dari suami istri. Bukan hanya suami istri, ada 3 itu adalah anak. Jadi suami istri anak bersekutu berdoa, Tuhan hadir di dalam keluargamu. Engkau kalau hadirkan Tuhan di dalam keluargamu, percayalah keluarga itu adalah keluarga yang luar biasa. Menghadirkan Tuhan dalam pernikahan tidak akan bisa terjadi bila pasangan suami istri ini memiliki kepercayaan yang berbeda. Karena itu kata sepadan dalam iman itu penting. Salomo adalah seorang raja yang paling berhikmat di muka bumi. Kalau orang berhikmat, mestinya orang itu bisa memperhitungkan untung rugi, gagal sukses. Dia sudah perhitungkan risiko-risikonya. Tapi sayang sekali raja yang paling berhikmat di dunia. Kenapa saya katakan paling berhikmat? Karena Tuhan berkata kepada Salomo, sebelum engkau tidak akan tampil orang yang lebih berhikmat daripada engkau, dan sesudah engkau tidak akan muncul orang yang lebih berhikmat daripada engkau. Salomo adalah raja yang paling berhikmat di muka bumi. Tapi sayang sekali orang yang paling pintar, orang yang paling berhikmat di dunia hancur imannya gara-gara pernikahan. Dia banyak menikah dengan gadis-gadis yang dari yang bukan orang bukan yang percaya Tuhan, bukan umat Israel. Kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencokokkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 istri dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya daripada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ada satu hal yang sangat mengerikan di dalam hubungan seorang pria dengan seorang wanita. Anda tahu apa itu? Yaitu 5 huruf. C-I-N-T-A, cinta. Nah, raja yang paling berhikmat di muka bumi hancur karena cinta. Mungkin orang mengatakan cinta itu buta, ya seperti itulah Raja Salomo. Ia jago di dalam segala hal, tapi lemah di dalam hal percintaan. Anda pernah mendengar kisah 1001 malam?
Apakah kisah ini juga diambil inspirasi dari Raja Salomo? Karena istri Salomo berapa? 1001. 700 istri sah, 300 gundik, tapi ada satu lagi permaisuri. Siapa dia? Yaitu putri Firaun. Nah, sang permaisuri inilah yang mendampingi raja kalau ada urusan kenegaraan. Kan nggak mungkin 700 istri dibawa kemana-mana. Kalau ada pertemuan 700 istri dibawa. Enggak, pasti harus satu, yaitu permaisuri. Itu putri Firaun. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan awalnya, begitu disayang Tuhan, diangkat Tuhan sebagai Raja Israel yang ketiga, hancur imannya gara-gara pernikahan. Jadi pernikahan yang seiman itu sangat penting. Hei anak muda, cari pasangan yang seiman dengan engkau. Jangan karena cinta Anda beranggapan yang penting aku mencintai dia, dia mencintai aku, nanti aku bisa bawa jadi Kristen. Enggak bisa begitu. Maka cinta itu buta. Oke, kenapa demikian? Ada istilah anak-anak muda saya pinjam berkata, ketika cinta melekat, terasi bagaikan coklat. Anda tahu nggak terasi? Warnanya memang mirip coklat, tapi baunya itu loh, kalau Anda bakar 3 RT mencium baunya itu terasi. Karena itu, kalau Anda sudah dibutakan oleh cinta bucin, Anda sudah nggak bisa bedakan ini coklat atau ini terasi. Sudah tidak bisa bedakan antara baygon dengan Coca-Cola. Anda telan. Padahal Anda itu melanggar firman Tuhan. Jangan karena cinta, lalu firman Tuhan itu Anda abaikan. Jika Salomo begitu berhikmat saja bisa hancur imannya karena pernikahan yang tidak seiman, apalagi kita. Karena itulah di hari tuanya Salomo menyesal dan menulis pengalaman pahitnya untuk mengingatkan generasi zaman sekarang. Kita lihat perkataan Salomo, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, ini penyesalan Salomo. Karena sewaktu dia masih muda, sewaktu dia masih kuat, dia terlalu hidup dalam keduniawian, banyak mencari wanita-wanita, hidup di dalam dosa, melanggar firman Tuhan, dan akhirnya dia jatuh di dalam penyembahan berhala. Dia berkata, takutlah akan Tuhan. Berpeganglah pada perintahnya. Kalau Tuhan sudah katakan cari pasangannya seiman, cari pasangannya seiman, jangan dilawan. Karena ketika engkau melawan firman Tuhan, hidupmu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak muda yang saya kasihi, melalui pembahasan hari ini, sekarang kita mengerti mengapa Tuhan menciptakan pasangan bagi Adam yang sepadan dengannya. Karena Allah tidak ingin Adam dan Hawa mengalami kesulitan dalam menyatukan dua perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena Tuhan sudah berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di Kejadian 2 ayat 24. Nah, persatuan atau penyatuan itu baru bisa terjadi kalau ada kesepadanan. Kalau jomblang, gimana penyatuan bisa terjadi? Akan mengalami kesulitan. Semakin jomblang, semakin beda, penyatuan itu semakin sulit. Tapi semakin sepadan, penyatuan itu akan semakin mudah. Sepadan artinya sebanding, seimbang, setara. Karena itu jangan menetapkan syarat yang terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Karena setelah menikah Anda akan bermasalah. Dan juga sulit mendapatkan pasangan kalau level yang Anda tetapkan terlalu tinggi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terimalah, jangan target tinggi-tinggi. Sebagai penutup kita akan dengarkan sebuah ilustrasi di sini. Oke. Sebuah ilustrasi yang melukiskan tentang orang yang tidak pernah puas. Nah, di Amerika Serikat itu ada sebuah gedung. Ilustrasi ini, sebuah gedung. Nah, gedung ini ada 6 lantai. Dan di gedung tersebut dituliskan menjual suami sempurna. Waduh, luar biasa. Ternyata suami bisa dijual. Nah, akhirnya banyak gadis-gadis di sana yang sulit mendapatkan pasangan hidup. Lalu setelah melihat gedung tersebut tertarik. Di sini disediakan banyak suami. Tentu yang disediakan tuh nanti foto-fotonya, betul? Tapi laki-laki yang akan dinikahi nggak ada di sana, ada di rumahnya, tapi tinggal di-connect oleh yang mengelola gedung itu. Nah, tapi ketika datang itu ada aturan mainnya.
Ada harga pertama. Lalu yang kedua, aturan main. Aturan mainnya begini. Kalau engkau datang itu hanya satu kali. Jadi ketika engkau datang harus isi daftar. Alamat, data engkau lengkap. Lalu yang engkau tidak boleh datang kedua kali lagi ke tempat itu. Lalu yang kedua adalah ada 6 lantai. Engkau tuh hanya boleh naik lantai. Kalau lantai pertama tidak cocok, Anda boleh naik lantai kedua. Tapi ingat, semakin tinggi lantai semakin mahal. Karena laki-laki yang disediakan semakin sempurna. Dan setelah naik nggak boleh turun. Nah, ada seorang gadis. Secara ekonomi dia oke. Dan umurnya sudah 30 tahunan. Kerjaannya sudah mantap, datang lalu daftar. Akhirnya dia masuk ke lantai pertama. Di lantai pertama harga laki-laki di sini 100.000 US dollar. Nah, keterangannya adalah laki-laki di lantai ini memiliki pekerjaan takut pada Tuhan. Dia pikir, wah ini bagus nih. Laki-laki sudah ada punya pekerjaan, lalu takut kepada Tuhan. Oke, ini pasti bagus lah. Tapi dia penasaran. Ini 100.000. Dan aku masih sanggup harga di atas 100.000 US dollar. Lalu dia naik ke lantai 2. Dan betul, ternyata di lantai 2 itu dia lihat walaupun harganya 150.000 US dollar, tapi ada keterangan laki-laki di lantai ini memiliki pekerjaan, takut pada Tuhan, dan suka sama anak kecil. Dia berpikir, wah ini bagus nih. Kan kalau seorang laki-laki suka pada anak kecil, nanti aku nggak terlalu sulit untuk mengurus anak. Ada suami yang akan bantu urus anak-anak kami nantinya. Tapi setelah dia pikir lagi, menikah kan satu kali seumur hidup. Aku masih mampu. Lalu naik lagi ke lantai 3. Dan begitu naik lantai 3 harganya sudah 250.000 US dollar. Kalau dikalikan itu sudah ratusan juta, itu nggak main-main. Tapi setara dengan yang ditawarkan, laki-laki di lantai ini memiliki pekerjaan tetap, takut akan Tuhan, senang anak kecil, dan berwajah ganteng. Ini kan plus lagi nih. Wih, takut Tuhan, wajahnya ganteng, suka anak kecil, pekerjaannya sudah mapan. Toh nanti aku keluar duit juga akan dapat duit dari dia. Ini luar biasa. Luar biasa. Tapi yang namanya manusia nggak akan pernah puas. Percaya nggak? Nggak akan puas. Dan dia merasa menikah seumur hidup. Dan aku masih mampu. Lalu dia naik ke lantai 4. Ternyata di lantai 4 harganya sudah 500.000 US dollar. Kalau diuangkan itu sudah 750 jutaan. Nah, laki-laki di lantai ini memiliki pekerjaan, takut pada Tuhan, senang anak kecil, wajahnya ganteng, dan suka bantu di dapur. Wah, ini luar biasa. Artinya, aku tidak akan capek masak sendiri, tapi ada suami yang akan membantu. Paling tidak, bantu cuci piring, bantu ngupas bawang. Oke, ini mantap nih. Tapi apakah puas? Tidak. Lalu dia naik lagi. Aku yakin di atas pasti lebih baik lagi. Ternyata naik 750.000 US dollar. Dan yang ditawarkan juga semakin sempurna. Laki-laki di lantai ini memiliki pekerjaan, takut pada Tuhan, senang anak kecil, berwajah ganteng, suka bantu di dapur, romantis lagi. Lalu dia mulai menghayal, lagi masak-masak di dapur, bisa peluk-pelukan. Wih, lalu aku masak, nanti dia puji, hai, baby, masakan kamu hari ini nikmat loh, enak loh. Gimana cari laki-laki kayak begini? Betul nggak? Karena itu dia mulai menghayal. Nah, begitu dia pikir, tadi kan waktu aku daftar katanya ada 6 lantai. Ini lantai ke-5 saja sudah laki-laki begitu sempurna. Saya yakin lantai 6 itu pasti laki-laki terbaik. Aku masih bisa. 750.000 masih aku sanggup bayar. Lalu dia naik ke lantai yang terakhir. Anda tahu harga yang ditawarkan di lantai terakhir dan tulisannya seperti apa? Lantai 6 tulisannya, Anda adalah pengunjung yang ke-5.999.000. Tidak ada laki-laki di lantai ini. Lantai ini sengaja dibuat hanyalah semata-mata membuktikan engkau wanita yang tidak pernah puas seperti ini. Pulanglah. Tidak ada laki-laki di lantai ini. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Anda tahu nggak? Nyesalnya seperti apa? Padahal dia di lantai 5 dia sudah dapat laki-laki yang sudah sempurna. Dan dia sanggup bayar. Dan akhirnya
dengan wajah lesu, terpaksa dia turun sampai ke lantai 1 pulang dan nggak boleh datang kedua kali lagi karena memang sudah ada aturannya. Dan dia tidak boleh turun ke lantai 5, lantai 4 untuk dapat laki-laki di sana. Aturan mainnya sudah jelas. Artinya apa? Hai, gadis-gadis, tidak ada laki-laki yang sempurna. Hai, anak muda, tidak ada wanita yang sempurna. Kalau Anda cari yang mau sempurna, levelnya terlalu tinggi, engkau tidak akan ketemu yang sempurna. Ada lagi yang lebih ada sempurna. Sampai kapan engkau mau cari? Carilah yang sepadan, tidak terjauh dengan Anda, maka Anda bisa dapatkan pasangan itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyertai kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini firman Tuhan secara khusus hamba-Mu berikan kepada anak-anak muda dalam kehidupan mereka untuk mencari pasangan hidup. Bagaimana mereka temukan pasangan, lalu patokkan pegangan apa yang harus mereka jadikan sebagai pegangan dalam mencari pasangan? Sepadan. Dari awal Engkau menciptakan manusia, menjadikan mereka suami istri, Engkau sudah memunculkan kata sepadan. Dan sepadan ini sudah hamba-Mu jelaskan sepadan dalam beberapa aspek. Semoga ini menjadi bekal, semoga ini menjadi pegangan bagi anak muda, anak mudi untuk mencari pasangan hidupnya. Supaya kesepadanan ini tidak mengalami kesulitan terjadi penyatuan sebagai suami istri nantinya. Hamba-Mu juga berdoa bagi suami istri yang di dalam kehidupannya saat ini mereka punya masalah kesulitan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong agar masalah mereka diselesaikan karena kehadiran Engkau di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa dan juga pengumuman dari Pendeta Yemima Mimin. Waktu dan tempat kami persilakan itu Ibu Pendeta Yemima. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Nathan Junarwan yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapak Nathan semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kerajaan Allah, untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami berdoa buat Bapak sekeluarga, biarlah dalam perlindungan Tuhan Yesus, dalam kesehatan, dalam segala doa-doa kerinduannya Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, berhubung akhir-akhir ini penyebaran COVID-19 sangat tinggi di Indonesia, tiap hari yang positif mencapai puluhan ribu orang. Jika tidak penting-penting amat dan bukan karena pekerjaan, mohon jemaat tidak keluar rumah ya. Yang kedua, karena situasi dan kondisi COVID-19 yang belum teratasi, untuk sementara kita masih tetap ibadah online lewat live streaming. Harap seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online. Yang ketiga, tema khotbah doa malam terakhir di Taman Getsemani. Tema ini terdiri dari 7 episode, yaitu mini seri khotbah bersambung telah selesai dikupas. Jadi bagi jemaat dan simpatisan gereja GCC yang belum sempat nonton semua mini seri khotbah ini secara lengkap, bisa ditonton ulang dalam channel YouTube di link Jesus Christ Community. Yang keempat, mulai minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021, Pendeta Nathan akan mengupas khotbah berseri dengan tema baru, yakni perkawinan. Tema ini terdiri dari 7 seri episode. Minggu depan, judul yang akan dikupas adalah mendapatkan pasangan lewat biro jodoh. Jangan dilewatkan ya, luar biasa nih. Yang kelima, kelas pengajaran via Zoom setiap hari Senin,
yaitu 5 kali pertemuan dengan topik Kitab Kehidupan. Pelajaran ini sudah dimulai tanggal 9 Agustus 2021 jam 7 malam. Pesertanya mencapai 92 orang dan diikuti sekitar 20 orang pendeta. Bagi yang tertarik ikut pelajaran ini masih bisa daftar ke Bapak Pendeta Tony dengan nomor HP 0813 8863 3968. Yang keenam, Sinode kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa GAE akan membuka link YouTube yang khusus membuat pengajaran-pengajaran doktrin dengan nama Sinode GAE. Topik pengajaran pertama yang akan dimuat adalah sakramen pembasuhan kaki yang terdiri dari 5 sesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan hati kita mau naikkan doa-doa pokok kita. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa-doa buat yang jemaat yang sakit, yaitu Bapak Bong Jingjung, Papa Pendeta Nathan yang kena stroke dan dirawat di rumah. Bapak Pendeta Stefanus Abraham yang terkena ginjal dan stroke, Ko Ameng, asam lambung, Ibu Nagawati, Bapak Konyung dan Ibu Elizabeth yang terpapar COVID-19, Bapak Richard, Ibu Sarah, Joshua, Ibu Inge yang terpapar COVID-19, Ibu Fani, mamah dari Ko Windy yaitu terkena kanker. Kami bawa mereka Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah melawat dengan tangan kuasa-Mu sehingga mereka menjadi sembuh dan pulih kembali. Yang kedua Tuhan, kami mau berdoa kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia. Biarlah Tuhan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Juga kami berdoa Tuhan buat pembelian gedung gereja ibadah JCC yang kami rindukan Tuhan untuk berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan yang terbaik buat kami semua. Dan kelima Tuhan, pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Serpia dari luar negeri. Biarlah Tuhan berikan kelancaran untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami yang kami naikkan ini Tuhan, Engkau yang mendengar dan juga Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami sehingga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Lengkapi Tuhan doa-doa kami dan kami kembalikan semuanya hanya untuk puji, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan ke Bapak Pendeta Nathan untuk doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih Allah yang maha besar, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang kekal akan turun di atas saudara sekalian. Dan kasih Tuhan akan memberkati engkau di dalam setiap pekerjaan yang kau jalankan. Engkau akan diberkati ekonomimu. Kasih Tuhan akan dinyatakan sehingga kasih-Nya akan melindungi engkau dari segala mara bahaya, dari segala penyakit dan virus. Kasih Tuhan akan turun juga atas keluargamu sehingga hidupmu akan penuh sukacita, damai, sejahtera, keharmonisan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian kasih di bagian refnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depan, masih tema yang sama, perkawinan, tapi dengan judul mendapatkan pasangan lewat biro jodoh. Tuhan berkati.